Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Dalu, Sobat Sambat. Setelah tadi sesi pertama ada Mas Arga sama Lord FRD STVY, aka Faris Tevi. Sekarang kita sesi 2 bersama saya Ardi. Mas Suta, Ranti Anu. Ya enggak, itu juga Mas. Oke, sesi 2 kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol juga sama seorang, ya dia seniman, dia adalah MC, dia pelawak juga, komedian ya. Siapa dia? Dia adalah Mas Alit Jabang Bayi, idola-idola para kincil ini. Nah, sebelumnya tadi di sesi 1 sama Mas Arga sudah dikasih tahu juga bahwa di sesi 1 ada 100.000 untuk 2 orang, jadi satu orang 50.000, nanti bisa kita kasih buat teman-teman. Nah di sesi 2 kita juga ada 100.000 untuk 2 orang yang akan kita kasih. Nanti nanti buat teman-teman bisa kita transferin di OVO atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah caranya gimana? Gampang banget teman-teman, hanya tinggal bertanya saja, anything, apapun, opo wae, silakan bertanya sama Mas Alit seputar kegiatannya dia selama pandemi corona ini. Dia seperti apa ya, kayak gitu, aktivitasnya dia ngapain aja. Nah nanti teman-teman bisa nanya. Hanya ada 2 orang yang beruntung di sesi 2 ini, hanya ada 2 orang, ingat. Kita akan pilihnya random siapapun, jadi berkesempatan buat dapat 50.000 satu orangnya. Jadi kita punya 100.000 ya, ingat, 100.000 untuk 2 orang, 50-50. Caranya gampang banget untuk dapetin itu, cuman bertanya saja apapun ke Mas Alit Jabang Bayi. Wah, dia sudah join, tinggal menunggu dia request. Terus kita juga disupport juga sama teman-teman dari Streamingin. Nah, terima kasih teman-teman Streamingin sudah mensupport kita. Jadi kita sekarang tidak hanya bisa ditonton di Instagram, tapi di beberapa kanal lainnya seperti Twitter dan lain-lainnya. Nah, Mas Alit sudah join, mari kita ngobrol. Sebenarnya sebentar, aku ini cek suara dulu. Suaraku aman ya, mudah-mudahan ya. Kalau nggak aman aku harus mencari headsetku. Tapi kita coba dulu dengan Mas Alit nih. Halo Om Ded, apa kabar Om Ded? Aduh, lama gak ketemu. Mantap. Sugeng Dalu, Mas Sugeng Alit. Dalu, Sugeng Riyadi. Mohon maaf lahir batin. Ini kita biasanya kalau kayak gini nih bisa ketemu. Nah sekarang kita mesti berjauh-jauhan ini. Saya di rumah, Mas Alit juga di rumah. Saya nggak di rumah ya. Oh, di mana nih? Di rumahnya orang tua ya. Sehat Mas Alit, sehat. Cek. Aman dah. Aman. Aku bisa mendengar suaramu. Headset ya? Bagaimana dengan kamu? Apakah bisa mendengar suaraku? Jadi sobat-sobat semua, ini salah satu ciri khasnya kita kalau kita lagi live, kita akan cek dulu barengan. Suaranya krungu pora. Krungu mas. Oke, siap. Saya tak benak sih. Oh, siap. Oke. Dibenaknya dulu. Oke. Sehat Mas Alit? Alhamdulillah. Gimana Mas Ardi dan kawan-kawan? Alhamdulillah sehat. Sebentar, suaranya Mas. Oh, suaraku feedback apa ya? Balik suaranya, Mas Suta juga bilang sama. Apakah mungkin karena faktor sinyal ya? Tapi kemarin nggak apa-apa sih. Atau aku harus pakai headset? Halo. Cek. Nah, Oke.
Buset. Nah, Oke, saya bagaimana? Malang, aku. Oke, sobat sambat. Sobat sambat, sobat sambat, sobat sambat. Jadi kita akan menghabiskan beberapa menit pertama ini untuk checking bagaimana. Oke, aku bisa mendengar suara Mas Alid tidak feedback. Sudah Mudah-mudahan feedback. teman-teman. Oke, siap. Wah, ini memang harus pakai headset nih. Mas Alid, pripun Ya, kabarnya Mas Mas Alid? Adi. Aduh, Alhamdulillah. lama loh Sehat, kita nggak Mas. ketemu juga loh. Iya, udah sekitar 12 tahun, Mbak ya. Berapa ya? 3 bulan mungkin. Awas ya. Lebay ya. Saya tenang. Biasanya kita berjumpa di event apapun itu, Betul. eventnya, dan pasti Mas Alid adalah MC-nya, tiada lain tidak bukan. Iya, karena. Nah, Mas Alid, Kenapa, Mas? apa namanya? Aku pengen kita ngobrol santai lah ya malam ini. Cerita-cerita dong. Boleh. Apa namanya? Apa? Horor? Kegiatannya Mas Alid. Wah, ini malah horor ya. Mas Alid kegiatan serem gue. itu kayaknya ada penampakan. Kegiatan yang mana, Mas? Kegiatan Mas Alid kemarin-kemarin sebelum COVID, Mas Alid ngapain aja? Wah, Mas, buan terbuat sombong ya. Biasa toh, Mas. Kalau sebelum puasa ini memang biasanya banyak job. Kadang-kadang numpuk sehari bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali ngono kae. Aktivitas biasa lah. Dan ya berjalan seperti biasanya aja. Memang tiap tahun ini selalu ada schedule yang Januari akhir tahun kita rame dari mulai bulan apa engko akan sedikit rehat ketika bulan puasa dimulai lagi bulan puasa ya biasanya ya setelah lebaran mulai lagi. Nah setelah lebaran ini biasanya paling panjang, setelah lebaran itu paling panjang sampai akhir tahun. Gua awal tahun Januari biasanya rada santai ya, biasa agak sepi podo lah kita. Biasanya Januari kira sepi. Nah, terus kan kita udah kurang lebih sekitar 2-3 bulanan inilah kita terbelenggu. Selain aktivitas Dindi, aku nggak bisa kerja, Mas Alid juga kemudian nggak bisa kemana-mana, semua orang nggak bisa kemana-mana. Apa sih istilahnya apa ya? Mas Alid pasti kan sebagai seorang komedian, sebagai seorang entertainer, dia mesti punya sambatan. Mungkin bisa diceritain begitu corona masuk, wah kowe apa sing dirasake kowe iki apa sih? Arep iklan sih kaos festivalis loh. Wah, kaos festivalis festivalis jadi Mas Farid. Festivalis Mas Farid, mantap. Aku ki orangnya nggak pernah sambat, Mas. Wah, ngerti semaput. Nerimo ing pandum. Ora ngerti semaput. Ngerti bunek ngono. Apa ya sambat tuh mestilah karena sambat itu menurutku adalah bagian dari pelepasan energi negatif. Jangan dibilang sambat itu menarik loh Mas, justru jangan dianggap kalau kita sambat itu kita bakal negatif terus. Enggak. Negatif ya. Justru kalau sambat itu melepaskan energi negatif. Sambat adalah pelampiasan, ya kan? Misalnya misoneng Twitter no kae. Misalnya misoneng Twitter itu bentuk pelepasan energi negatif. Wah, nek menurutku loh ngono lho. Karena tadi ada Mas Farid yo misuh di live Instagram. Buktinya kalau kita nge-tweet, kita wis nge-tweet sambat ku lega tuh Mas rasane, Mas. Iya ta? Yang tak rasakan seperti itu ketika aku bunek, misalkan aku lagi nge-MC neng luar. Karena aku wong sing wedi numpak pesawat. Aku takut naik pesawat. Numpak pesawat mesti asam lambung munggah, kabeh munggah, sambat neng Twitter aku. Wah, piye ngono kae. Begitu ya wis lah akhirnya gelem-gelem numpak pesawat tapi ya wis lega ngono. Nek nang pesawat kan aku rasa sambat lewat Twitter wong wis offline. Iya sih bener. Jadi menurutku sambat ra apa-apa. Sambat itu pelepasan energi negatif. Nek yang tak lakukan seperti itu. Nah, sekarang kan ya Mas Alid kan jadi seorang, kalau buat bagiku adalah Mas Alid adalah seorang entertainer, tidak hanya seorang komedian, tidak hanya seorang MC, karena sepanjang yang aku tahu Mas Alid kan juga nyanyi juga, nge-rap terlebih. Nah, saya termasuk fans Mas Alid, nge-rap. Nah, apa namanya, ketika setelah itu kan Yuk Berkui kan
ya otomatis pekerjaan banyak yang entah tertunda, di cancel, entah ditunda. Nah, kui kemudian yuk apa sing kemudian timbul di kepala Mas Alit, di cancel, dipending bawa kapan, kayak apa sih kemudian yang menjadi pemikiran Mas Alit setelah kejadian pandemi ini di Indonesia belum yang yojo ngono kae. Kalau awal-awal itu tak agak santai, Mas. Awal-awal itu agak santai, berusaha untuk menjadi wong Jawa sing tenang, ya kan. Tak tinggal mancing, Mas. Ya kan. Kuat dilakoni, ra kuat ditinggal mancing. Awal-awal ya. Awal-awal tinggal mancing. Karena memang awal-awal itu job yang mundur. Itu kan itu pertengahan Maret. Mereka masih ada yang ngasih harapan ini nanti akan diundur sampai awal April, Mas. Ngono kae. Oh, berarti ini paling 2 minggu lah. Cuek gue ditinggal mancing lah macam. Kalau cuma diundur 2 minggu enggak masalah kalau. Yang 2 minggu diundur kan berarti masih ada. Nah, begitu masuk bulan April ini nggak ada perubahan nih, tetap saya cuek, Justru yang bikin aku takut, yang bikin aku stres adalah ketika udah nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, jadi takut latah loh, Mas. Terus kebetulan banyak berita yang tak baca di sosmed, apalagi kan di sosmed kan isinya minggu kita Mas tentang COVID ini, kalau COVID, saking banyak kabeh COVID. Saking oke COVID, aku nanti bingung lihat awal tapi sing bener sing di video COVID. Memang lagi ngehit COVID waktu itu, lagi panas-panasnya, lagi hype-nya lagi tinggi ya. Wah, lagi teng blasur kalau lagi COVID-nya lagi datang bulan gitu jadi metu terus kalau. Nah, itu udah mawas banget ya. Udah mulai stres kayak wah iki kudu ngopo iki nggak kegiatan. Kebetulan ada teman-teman yang akhirnya ada ini dari GL Zoo itu ngasih kesempatan Mas untuk ngewangi GL Zoo jadi relawan. Siap kok. Itu relawan apa ki? Ya gue memang jadi presenter ngabarki bahwa kondisi kebun binatang itu baik-baik saja sampai sekarang. Paling enggak seminggu sekali aku punya kegiatan. Seminggu sekali punya kegiatan di GL Zoo ya? Iya. Salah satunya adalah makani binatang. Dan ini Mas, bukan apa ya? Aku kira stres itu kalau ketika nggak bisa ngapa-ngapain itu stres nih. Aku kan orang mungkin lah stres kentaan duit aku Oke kok ya. Orang ngerti semapot, ngerti back ngono. Terus yang tapi kan apa ya? Kenapa? Setauku Mas Alit kan juga punya produk makanan. Itu masih jalan nggak sih? Lagi berhenti dulu. Yang masak itu kan temanku. Nah, itu dia lagi nggak ada di Jogja. Oke. Lagi demo di Amerika. Wah, sayang sekali. Wah, melu sing kae ya. Black Lives Matter ya. Jadi caranya Mas Arga bilang Alit Bonbin gitu. Alit Bonbin. Itu jadi energi kalau Mas. Jadi energi ketika aku neng Bonbin. Nyawang kewan, ternyata kewan iki suatu yang kadang-kadang menurutku lebih enak dinikmati daripada menikmati manusia. Wah, sok Farid ya aku ya. Kewan kan rata-rata kewan itu akan berkelakuan seperti layaknya kewan itu sendiri. Munyuk ya munyuk. Iki ya, aku mah bingung. Maksudnya munyuk ya munyuk ra mungkin dadi kura-kura, ya kan? Kura-kura ra mungkin dadi elang, ya kan? Nah, jadi iso menikmati wong ki nek ndelok melakukan apa yang memang sudah menjadi kewajibannya ki enak ya ngono kae lho Mas. Bayangke nek ono nek ono gorila, tiba-tiba gorila kuwi dadi iwak lah medeni to manan. Gorila bersifat seperti iwak kan medeni jadi nek kan apalagi kemarin pandemi itu ada yang aku melihatnya di sosmed ada yang iki menjadi orang yang sangat sangat takut, sangat freak sama yang namanya COVID. Yang satunya sangat cuek, kalau Mas. Nah, kan bingung aku percaya dino. Pada akhirnya aku mempercayai diriku sendiri. Otomatis ya tetap aja aku harus membaca info-info yang mungkin info ya situasi juga ya. Valid. Kebetulan teman-temanku yang di Twitter itu orang-orang yang punya info valid, kono Mas Lante, kono Mas Patup,
oh ini referensi iki wae. Karena aku radong tentang gue ada Mas Fatup nonton juga nih, Mas Fatup Leto. Halo Mas Fatup. Mas Fatup kamu tuh Mas ngopo Mas iki Mas wis tuwa. Mbok ngetoki wit wae kanggo jungkat. Kuwi tuh stres lho ya. Yo cah ben nih. Wah. Gimana Mas? Mungkin Mas Fatup mau komen apa? Nanti siapa tahu dipilih bisa dapat. Rasa Fatup ki atos wong rasa. Rasa komen negara di komen aja ning aku. Mas Fatup maling. Nah, kalau boleh cerita nih Mas, apa namanya aktivitasnya Mas Alit kan kemudian terutama aktivitasnya MC otomatis mandek lagi dan otomatis semua tidak ada aktivitas untuk MC. Di luar itu selain kemudian apa namanya jadi presenter virtualnya di GL Zoom yang which is Mas Alit juga harus datang ke sana delok kondisinya seperti apa, menceritakan oke, iki munyuke seperti ini, iki beruangnya seperti ini buayanya seperti ini, ikannya masih berada di air kayak itu. Aktivitas Mas Alit sendiri selain kui apalagi, apakah iki mungkin gawe konten video karo kanca-kanca seniman gitu kan, kayaknya kan aku sempat delok salah satu videonya Mas Alit barengan sama Mas Doni Salah Paham kayak gitu. Nah, kemudian apa sih yang kemudian berubah Mas Alit? Oke, aku harus tetap kreatif, harus begini itu seperti apa? Ini ada yang nanya. Gigi. Live IG dong sama Rio Sundeng. Mas Rio. Kebetulan Mas Rio Sundeng ada di sini. Wah, nilai-nilai gue ini naftar nanti kan oleh Mas. Buat live aku kuat gara-gara Alit kok. Nanti tak ajak Mas Sundeng pas tak kayak kontaknya biar diajak karo sahabat sambat Mas. Siap. Les. Oke. Nanti biar ngatur jadwal ya. Thank you Mas Dio. Mas Dio wis ya. Seger ya. Jadi aku mau enggak yang pertama jelas ketika ono kuwi aku njuk kalem sik rasa kesusu rasa njuk dadi latah ngono kan Mas. Aku ki belajar dari Mas Erik Sukamti ketika teman-teman bukan maksud njuk ngelak-ngelak enggak cuman ketika teman-teman saling berbahu-bahu membahu ini aku kita kudu siap-siap menghadapi Covid ngono-ngono kayak. Mas Erik tuh malah berpikir seperti ini. Kita juga harus berpikir apa yang kita lakukan setelah Covid selesai. Ngono kayak lo. Nah. Oke. Menarik. Tapi pun aku juga support teman-teman yang sudah mengumpulkan donasi. Kan awal kan yang dicari kan donasi kan. Mas Paksi bikin donasi. Ya, banyak donasi. Dan kebetulan waktu itu aku juga iseng-iseng bikin donasi. Terus dihubungi sama orang Jakarta dari benih.com. Benihbaik.com. Benih baik itu nelpon, Mas, oke, tak kasih tempat, tak kasih apa ya namanya, tak kasih dinggo golek donasi gelem ra. Oh gelem, caranya gimana? Ya kowe ngumpulke wae kaya hampir mirip kayak ini, menurut apa namanya? Sing donasi ki Mas, lali aku jenenge. Kita bisa. Hampir begitu kayak. Terus tapi ditanyain sama mereka, kira-kira apa namanya yang ingin kamu berikan, yang ingin kamu kasih siapa? Kan barengan teman-teman yang lain. Ada Mbak ini dia minta bantuan untuk pekerja medis. Kemudian ada MC artis kayak dia nyari donasi untuk pekerja harian buruh ngono kae. Nah, karena waktu itu keresahan kami pekerja event itu adalah teman-teman kru band, kru sound, kru lighting, kru IO ngono kae. Ya. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk aku tak bantu kawan-kawan pekerja event Jogja ngono kae. Donasiku ki masih berjalan sekarang. Orang muda-muda kan lo Mas. Jadi mengoleh sithik ngono kae lho, liyane do muda, aku orang muda-muda. Sakmono terus ya. Tapi pada akhirnya dari Benih Baik ngubungi aku ngabarin kalau kalau Mas Alit ini mendapat bantuan dari yang namanya live stream fest. Semacam event musisi Indonesia, aku nggak golek dana, aku dapat bantuan dari itu yang jumlahnya cukup lumayan. Dari situ aku kemarin habis dicairkan akhir puasa kayak, dan itu aku langsung
dari hasil yang bantuan dari yang kemarin itu, live stream itu langsung tak kasih ke pekerja event. Semua wis dikelola oleh pekerja event. Nah itu kan sekarang masih jalan untuk berarti donasi. Berupa uang ya? Aku ngasihnya duit, tapi mereka ngasihnya nanti sembako. Oke. Mari. Masalahnya ada Dwi Wiji 199. Masalahnya mau gawe konten gojekan neng YouTube, aku langsung subscribe. Kami kangen hiburan ala Mas Alit nih. Banyak yang kangen sama guyonannya Mas Alit. Tak kasih bocoran dulu ya. Rencana lagi. Kamu hanya mendapat bocoran di Suta Sambat, di Sambat Show. Ini belum di-share, rencana kita mau bikin sesuatu, yaitu barengan ada aku, ada Mas Gundi, kemudian ada Mbak Hoto, ada dan Bagus Sengarso, lalu ada mantap. Bimo, Breakfast Boy, Miga Sadewa, sama ini yang satu ini masih nego, Sena Senita. Wah, aku salah. Aku tuh nonton, tapi lagi ini bocoran tok. Ya, semoga nanti jadi karena sudah disiapkan semuanya. Gitu. Kalau ya aku ini setauku. Tolong dibenarkan kalau tidak. Kayaknya Mas Alit habis rilis lagu. Wah, ya itu dia. Kalau nggak salah. Ayo, itu. Nah, kalau nggak salah itu, ya. Kan kemarin lagu yang mendengar selentingan sama gitu. Miga ya. Ya. Sebenarnya kita, bener ya. Kita bikin grup itu 2016. Kalau nggak 2017 lama Mas. Cuma nggak dirilis toh karena memang kesibukan teman-teman Bimo, Miga masih di Breakfast Boy dan tetap akan selalu di Breakfast Boy dan aku lagi MC. Akhirnya pada saat ini enak banget ya tuh gawe ngecul ke ngerampung ke single ada 2. Ada single. Ada 2 malah. Oke. 2. Yang satu wanita, yang satu itu apa ya judulnya? Kamu bahagia saja dulu loh guys. Oh ya. Nama grup kami Luka. Luka. Itu artinya apa namanya terluka gara-gara wanita. Nah, untuk urusan terluka itu kami ahlinya, Mas. Nek ming dilarani wong wedok iki wis sarapan sehari-hari. Nek ming ditolak wong wedok iki wis seminggu pisan aku zaman SMA. Jadi aku Bima juga punya pengalaman yang sama tentang lawan jenis. Miga ya podo wis kita nggawe lagu wae. Tapi kali ini kita nggak akan sing guyon ala Miga, guyon ala Bimo, guyon ala aku nggak. Kita akan bikin sisi sudut pandang romantisme dari 3 orang yang dikenal ambiar. Makanya. Jadi yuk termasuk sobat ambiar berarti ya. Dewi iso lho romantis sih ngono kae. Akhirnya Mas Miga bikin lagu, aku sama Mas Anu nge-rap sama Mas Bimo. Nge-rap, Mas Bimo. Ini ada pertanyaan dari Mas Arga lagi. Mas Arga takut. Mas, coba dong dijelaskan apa lagi? Negosiasi itu gimana? Mas, jawabannya tak WA wae ya. Aku rapel-rapel lagi. Negonya gini, Mbak Sina kan pengen dangdut, ya kan? Yang tipikal dia mungkin belum atau kurang menguasai acting ya. Kita tak nego acting, kowe gelem nambah acting ngono kan. Nek biasanya kita nyanyi tak aja acting tapi ya rasa terlalu apik acting ya sak isomu wae ngono kae. Itu negonya. Kowe dadi kowe wae lah. Jadi ya akhirnya mencoba untuk ya mereka tertarik cuman nanti itu kayaknya dalam waktu Juni kok. Yang jelas pokoknya mulai Juni kami sama teman-teman mulai bergerak. Siapapun lah, Luka akhirnya bergerak. Aku sama tim Mas Gudi juga bergerak. Nanti akan ada lagi kita juga bergerak ngono-ngono kae. Udah, Mas kalau ada kan tadi Mas Alit kan istilahnya sendiri ya untuk aku pengen gawe sesuatu yang kemudian membuat semacam donasi untuk konco-konco event, pekerja event. Nah, kalau sama teman-teman MC, Mas Alit juga bikin nggak? Kan Mas Alit kan ya sepanjang aku tahu, Mas Alit kan juga ada paguyuban MC kan ada. Sama Mas Bimo, sama Mas Duni Salah Paham, sama Mama Lucy juga kan kayak gitu.
Nah, kalau memang misal ada kegiatannya apa sih? Apakah tetap sharing informasi kayak kita gini, kita ngobrol gitu kan? Ataukah bikin yang lain gitu? Kegiatan MC yang sering dolan sama aku itu sangat bermanfaat sekali, Mas. Aku sama Mas Doni, aku sama Mas Fauzan dan beberapa teman-teman itu gibah, Mas. Tetap gibah ya. Gibah itu energi buat kami, Mas. Nah, karena kebetulan teman-teman MC ini dianggap mampu, jadi yuk gawe bareng-bareng, yuk gawe opo akhirnya. Tapi karena mereka udah kesibukan dulu, Mas Gudi sibuk dengan dia punya banyak live, kemudian Mas Doni sibuk aku masuk live-nya dia. Blah-blah ngono kae. Aku pun ya blah-blah adine no. MC ini punya kesibukan masing-masing. Mbak Punyi juga siaran di radio. Pokoknya teman-teman punya kesibukan masing-masing. Akhirnya ya wis lah, selama kita nggak stres, kita punya kesibukan masing-masing, menurutku ora masalah ngono kae. Nah, nanti kalau ada yang memulai, yuk gawe apa? Menurutku pengumpulan donasi itu bagus juga, cuman kita mungkin mau bikin sesuatu yang beda, cuma belum ngerti karena MC ini saya sibuk dewe-dewe kan, Mas. Ya benar. Masih belum menemukan ini ya, belum jalurnya ya buat sama-sama ya. Kalaupun ada biasanya cuma dia ngikut siapa, kayak aku melu pekerja event Jogja bantu opo gitu. Mungkin mau gawe live dewe mbokan tak melu tenan ngono. Aku iki ora pede, Mas, nek live. Followerku oke tapi nek nonton ki mung 23, 26. Aku paling oke itu ketika live di Bloluko itu nonton wong 50 wis ku tok. Karena live ki butuh lumayan loh tapi. Iya, kan mereka tuh nggak rindu, aku rindu sama kebun binatang Bloluko kuwi. Tapi aku kudu mlayu ke kandang gajah, mlayu nang kandang nang kandang apa jenenge simpanse, nang kandang orang hutan. Wah, akhirnya aku berhenti di kandang penguin. Karena nggak cukup masa jam Bloluko. Iya benar. Makanya karena kita live Instagram cuma bisa 1 jam juga ternyata. Besok kita mau bikin lagi sing live, tapi mana ini yang belum dijamah karena dijamah. Ketika di Bonbin saya jadi punya ini, Mas, dua pengetahuan baru tentang binatang. Nah, jadi gini. Buat kapan-kapan kita dijai. Oh siap toh. Aku jadi Bonbin nggon aku dhewe saiki aku mlebu ki ora ono sing ganggu. Baru macak juragane ya. Nyempung ning kandang boyo. Kemarin saya sempat ngasih makan buaya, aku dan melihat kayak makannya awakku dhewe ya lho, Mas. Jadi wah iki boyo iki makani aku dhewe ini. Dan aku ya mepet ning, bahkan aku ada di masuk di kandangnya buaya, cuman ono kipere, ono penjagane, ngono kae lho. Ada penjaganya ya. Karena aku kan cuma relawan, nah, edukasi yang saya dapat gini, Mas. Ada beberapa teman saya yang bilang gini, Mas, kan kebun binatang iki, wah, kan kuwi kebun binatang iki apa jenenge isine kewan-kewan tok. Kondisi ini kan nggak ada pemasukan. Ngopo kewan ra diculke ning alas wae. Ngono kae. Nah, aku tanyalah ke teman-teman, bangane ning alas tak culke ning mall, bendera blonjo ora. Nah, arep bubar blonjo culke macan telu apa boyo papat lho. Culke macan. Game. Nah, aku bilang, Mas, Mas, pertanyaan soal konco kenapa kewan-kewannya ora dibalik ning habitat aslinya, ora ning alas ning hutan. Jawaban mereka menurutku cukup menarik ini loh, Mas. Dia jawabnya gini, Mas, oke, setuju aku. Tapi ternyata nggak semua binatang yang ada di Gembraloka itu adalah binatang yang diambil binatang yang dari hutan. Nah, kebanyakan binatang yang di Gembraloka itu binatang hasil konservasi. Jadi binatang sing lahir neng lembaga konservasi, kemudian dibesarkan di lembaga konservasi. Takutnya yang pertama ketika dia dilepas di hutan, dia nggak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan hutan. Karena kan mangan dipakani, gitu. Karena dia binatang konservasi, Mas, ya. Kecuali dewe nemu macan terluka neng alas, diobati, bisa dibalik siang. Ngono kae. Oh, jadi gitu, Mas. Iya, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalkan nih pernah kejadian ngelepas elang, dan elang itu memang elang liar terluka, dopeni warga yuk di kayak neng waktu itu, tapi bukan di Bloluko, neng kebun binatang luar negeri. Ketika dia dilepaskan juga chip sama biar ngerti dia ada di mana. Nah itu chipnya itu berhenti di satu titik kota itu lama banget. Nah itu iso wae diindikasikan
elang itu ditangkap warga, dinggo apa jenenge dinggo piaraan atau dinggo peliharaan mati, kemudian atau mati. Nah, kalau binatang ini sempat dipelihara oleh warga dan dia nggak tahu standar perawatannya kan mesake kewane, Mas. Perawatan. Ternyata tuh nggak boleh asal ngasih kandangnya loh, Mas. Nah, makanya sekarang di Bonbin itu tempat memperlihatkan binatangnya dimiripkan dengan habitat binatang itu. Misalnya kayak iki beruang madu, ya kuwi dikai ono bola sing kaya madu, yuk gantungan. Bukan sekedar rangkeng. Aku di situ belajar di situ. Oh, jadi gitu, Mas. Dan setelah ki ono sing takon ki, Mas. Apa? Garangan ki apa, Mas? Garangan iki apa? Garangan iki lagu Kahitna gitu. Garangan cinta gitu. Gerangan cinta kuwi. Garangan itu tolong kuwi duduk Kahitna. Siapa garangan itu bahasa Indonesia apa, Be? Musang. Musang. Garangan itu musang. Ada. Neng kono neng Bonbin ono garangan oke. Garangan kuwi nek nyuara suarane banter banget. Yang berasa. Ternyata Mas Alit penyayang binatang ya, aku terharu. Oh, enggak cuma binatang, aku penyayang diriku sendiri. Gitu. Nah, Mas, ini agak balik lagi ke awal pas pas COVID masuk. Mas Alit terutama di rumah masih ada bapak, ada keluarga gitu kan. Kowe berusaha iki lanjut kemudian oke kowe nang omah wae nek arep dadi absen metu arep tak tukoke masker, tak tukoke iki segala macam. Mas Alit sampai sepanik itu enggak? Panik tuh enggak. Nek pertama enggak panik. Paniknya lebih karena paniknya tuh karena kok orang mari-mari, kok orang rampung-rampung. Nah, ketika pertama COVID, aku ngomong, iki nek belanja aja kerep-kerep yo, dibelanjake seminggu pisan sekalian beli banyak ngono kae lho, untuk stok. Awal boros, Mas. Awal boros terus tuku kowe ini pengen jajan apa kowe nek sini tuh anakku tuh. Pengen jajan apa aku? Pengen iki Pak, tuku. Tapi pada akhirnya ketok iki ora mung sasi rong sasi. Akhirnya ya wis suwe banget ya. Kudu berbelanja apa yang benar-benar kita butuhkan ngono kan. Nah kebetulan ki bapakku ki duwe sawah. Nah, kuwi sok panen beras dhewe iki aku oleh beras saka bapakku. Oh, jadi aman lah ya untuk stok beras lah ya. Kalau cuman semisalkan manusia bisa bertahan hanya dengan makan nasi setiap hari, menurutku aku akan bertahan sampai kapanpun kan. Oke, siap. Sampai kapanpun. Oke. Nek memang mangan gotok lho ya, tapi kan ra mungkin mangan gotok nanti gulane dhuwur. Pertanyaannya banyak. Ya? Banyak banget ternyata. Wah, Mas Alit itu wow. Lu sing nonton juga main akeh lho, Mas. Mas Alit. Alhamdulillah. Sing ketok, engko nek bar dhewe selesai lagi kita akeh. Mas Alit sak keluarga kebanyakan jadi komedian. Nek pas kumpul ngono kuwi tetep ndagel kabeh apa wajar kayak keluarga liyane? Yang ndagel itu malah ibu-ibunya sini ngono kan. Kita kan kalau enggak dibayar enggak ndagel. Berarti serius ya nek ratu bayar. Lah iyalah, opo ndagel dibayar dipadake kanca tetekan ra bayar melu guyon kan. Ya, kadang-kadang nek kumpul niki ya kadang-kadang nyritake masa lalu, masa kecilku piye. Walit piye aku ben kan tau tiba ning panggung. Aku tuh waktu kecil tuh kan ibuku bapakku kan pemain ketoprak tobong. Tobong coba sing keliling-keliling kae lho. Iya. Aku tiba saka panggung waktu bayi masih digedong itu tiba saka panggung itu setinggi 1,5 meter. Wah, pas lagi berarti kecil melu manggung. Melu kan digowo ning ndi aku iki ibu pas lagi dandan to ibuku dandan, aku ki mungkin piye ngono kan yo tiba ngono kae lho. Mungkin ngulet-ngulet tiba ngono kae lho. Karena memang panggung dulu kan enggak kayak panggung sekarang, dulu kan belum ada rigging. Sak toprakan geger golek aku tiba ning ngisor panggung. Bayangke, berarti kan nek aku hidupku di panggung ki memang wis lahir to aku. Aku lahir dari bawah panggung. Oh iya bener. Ora, aku ya wis kudu ning panggung. Akhirnya ya wis lah kuwi ditane ngono kae. Pernah jatuh di panggung. Ya cita-cita konco keluarga. Tapi kalau di sini kan memang kebetulan kampungku lagi lockdown toh. Jadi selain kuwi aku jadi lebih kenal dengan warga. Kan aku pendatang ning kene, lebih iso rondo, rondo. Lebih iso serawung sama tetangga ya berarti. Jaga lockdown iso bareng tangga ngono kae. Jadi banyak waktu untuk mengenal tetangga kae lho.
Hobi mancing. Kan aku pulang rumah kan kali bedok. Oke. Iwake wel-wel, iwake ono melem, ono bader, ono sili, ono lele, bawal, ono nila, jan kaya kolam kae lho. Iwake bedok, ono buluse barang, ono biawak, wis jos banget kuwi guys. Ming saiki do iso mancing mergo ditutup. Wah, Covid ditutup di lockdown, syukur. Sing saya tapi nek kowe pengen mancing kalau mau mancing berarti kudu ngontak Mas Salid. Iya, tak tiketing ngono. Aku bocah Mas Salid to. Tak tiketing aku ora digaweane. Di bisnisi baru wah. Ya ibuku itu akhirnya yuk maksudnya kita diisi dengan menyelesaikan luka official diselesaikan. Kemarin sempat bantu teman-teman Meja Dedi bikin video klip kae. Ya pokoknya apa yang pokoknya apa yang bisa dilakukan aja lah, mangane ngopo ngono kae lho. Ada pekerjaan tapi nggak banyak. Dan ada protokol-protokolnya ya. Misalnya saat durunge iki kudu cuci tangan, harus steril supaya nggak ketularan. Ana Mas Hendra Anggara iki. Iwake do maskeran berarti ya. Oh, iwake kemayu kok, Mas. Jane nek bengi aturane di maskeran deh. Oh ya, pokoknya ono jo. Mas neng kali bedok iso mancing neng kali bedok iso entuk sembako apa ora? Jaluk Mas Alen iki. Iso. Kowe nek arep mancing oleh sembako, rasa nggo pancing, rasa nggo umpan. Nggo linggis. Oh, bener. Nggo linggis. Nek ana ruko jugil wae. Oke to. Dijugil wae. Jugil ja. Alah. Oh, Mas. Sebagai seorang entertainer. Oh, ada yang Galih Aji, Bang Alit, Mas Keju, tolong kasih semangat dong buat kita para miners yang belum bisa cuti-cuti agar tetap survive jauh dari keluarga. Oh, teman-teman miners. Aku kudu bertanya ya, teman-teman miners itu apa? Mas Galih mungkin bisa jelaskan sedikit. Iya, Mas. Antara masalahnya nggak ngerti itu. Jadi supaya kita juga tahu. Nyuwun ngapunten. Kita aku juga nggak ngerti. Ada Agra Zulfanuddin Mas saiki gawe aquascape barang ya, Mas. Aku awalnya nonton sama Mas Erik karo Mas Pongki ki apik aquascape tapi begitu tak gawe malah ngono aku dadine ora aquascape, dadine malah kaya pantai layar kae lho. Pasir putih tapi wite jarang-jarang ngono ya. Akhirnya aku ya melihara ikan aja. Bahkan ikan hasil pancingan nih teman-teman di Soku kemarin tuh ono sing tak nguneng Bumbang. Jenenge iwak sili. Coba di browsing, ikan sili, iwak sili. Iwak sili iki bentuke kaya belut ngene kae. Tapi kuwi nek oleh apa? Oh, iki minus artinya adalah kerja di tambang. Oh, alah penambang, kerja di tambang. Oh, iya. Terima kasih untuk ilmunya teman-teman ya. Terima kasih. Ngerti. Aku sin banget iki. Tapi enggak apa menungso iki sini ngomong ora ngerti kok lho iya. Untuk Bang Galih Haji ya, untuk Bang Galih Haji dan teman-teman minus ya, sekali lagi semangat. Enggak cuti dulu enggak apa-apa ya. Karena jangan pulang dulu. Karena nggak cuman teman-teman minus yang nggak bisa pulang, bahkan teman-teman yang sudah kerja di luar kota akhirnya dirumahkan itu pun nggak bisa pulang kota, nggak bisa balik pulang. Kampung. Jadi nggak apa Mas, semangat Mas, syukur-syukur bisa memotivasi kawan-kawan yang lain ya bahwa dengan tidak pulang kampung itu menurut saya adalah pilihan paling tepat untuk saat ini. Jangan pulang dulu, pokoknya di sana dulu bekerjalah. Toh sekarang apa ya? Tetap bisa dekat dengan keluarga dengan video call lewat WhatsApp kan bisa video call atau mungkin kalau karena Mas Gili punya Instagram bisa live Instagram dengan keluarga, kangen-kangenan. Yang penting itu tetap semangat. Kalau mau boleh meminjam kata-katanya Yusril Fariza, harus jaga kewarasan itu Mas Gili. Jadi kalau ada kan kalau COVID kayak gini tuh teman-teman harus menjaga kewarasan ben orang melo-melo edan kayak liane kayak tetap bekerja, tetap berpikiran positif, tetap melakukan aktivitas. Nek mungkin ketika masih bekerja sebagai penambang terus menemukan sesuatu yang bisa di-create di sana,
Itu malah lebih bagus. Saya ini saling menguatkan kok, saling menguatkan kok. Nek, saling menguatkan Mas. Kita masih punya teman kok, kita nggak sendiri ya. Yang paling penting kita nggak sendiri. Ketika kita tidak sendiri ya, itu poinnya. Aku yakin semua pasti menginginkan kondisinya segera baik-baik aja toh Mas. Nah, berarti ya ini kan mesti ya pengennya nek kabeh apik-apik ya carane piye ya? Carane iki mau coba dhisik, jaga jarak. Pokoknya protokol kebersihan harus benar-benar pakai masker, kebersihan segala macam. Nek kata Mas Ernest itu, Ernest Prakasa itu yang tak ingeti ketika kita seperti ada satu pelajaran yang kita ambil. Ternyata kita tuh selama ini jorok ya, jarang cuci tangan ya, ngono kalau Mas. Jarang cuci tangan. Kadang-kadang mam neng ya wes. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Juminten KG. Mas Alid, tanggapan Mas Alid tentang tadi sudah dijawab normal sama, gimana Mas? Sudah dijawab sama Mas Farid ya. Bisa diputar lagi ya. Aku ya. Aku new normality ya, new normality ya adalah kebiasaan yang versi Mas Alid ya. Kebiasaan versi baru. Mas Alid. Kebiasaan baru yang menyesuaikan dengan kondisi kan. Kondisi sekarang ya. Ya. Neng Dindi kudu nganggo masker, nggawa hand sanitizer segala macam. Aku tuh kemana-mana bawa ini Mas. Kalau kan kebetulan iki to nganggo Kangen Water to. Wah iklan Mbak Cila, iklan aku guys. Seperti sponsor kayak. Itu ada satu unsur apa namanya yang ada hasil dari mesin Kangen Water itu yang namanya acid. Nah, acid itu fungsinya juga untuk menghilangkan bakteri di tangan, kotoran, dan itu nggak mengandung alkohol. Nah, aku nek mlebu omah, aku semprot sak awak, Mas. Karena kan dia bahannya air. Bahannya kan air. Nggak pakai macam-macam. Jadi sak awak tak semprot. Nek ranu tak semprot dhewe, nek perlu ono wong lewat tak semprot. Ngomong lewat kene, bajikori tak semprot-semprot ngono kan. Semprot sih. Saking galai. Jadi kemana-mana mbak itu akhirnya ya wis lah. Salaman, menghindari salaman ya. Ya. Salaman pakai siku kalau sekarang pakai siku. Ya memang ketemu konco ya wes kudu jaga jarak, pokoknya kudu melindungi dengan alat yang kamu bawa ngono kae. Karena kan jadi gitu kan, ya. Ini nggak ada teman, nggak ada kawan, nggak ada lawan. Covid iki. Oh toh, sing mau nih konco ora ketemu rangkulan. Nah, iso wae. Nanti ketularan misale. Misalnya. Iki ana pertanyaan mana? Boleh akeh lho. Sing ngono ki. Wah. Tanggapan Mas Alid. Ledote kon iki arep ngetes aku kok baji gori. Ngetes kayak pinter pora. Gara-gara minus ora ngerti kalau minus ora ngerti. Foto. Mas Alid, tanggapanmu kanggo pelaku seni ning Jogja ben iso adaptasi di tengah kaya ngene iki piye Mas Alid? Pelaku seni Jogja sekarang menurutku lagi ini ya, lagi mulai menggeliat lagi dengan berbagai konten-konten di YouTube. Aku lihat banyak teman-teman senior saya udah gelang-gelang gawe YouTube, nggak apa, oke lah. Jangan melihat subscribernya dulu, jangan melihat viewernya dulu, tapi lihat mereka sudah mulai melakukan sesuatu dan sedikit apa ya, bukan tidak peduli tapi sedikit ya setelah Covid ya pancen kudu terjadi kok ngono kae. Betul. Tapi ya aku ya kudu gerak juga. Wis nek misalkan wis ora kerja ono Covid, to kan stres. Nah, paling enggak aku ora kerja ono Covid tapi aku di kegiatan ngono kae, Mas. Ya kan insya Allah kalau cuma makan menurutku pasti kalau ada keluarga yang nggak bisa makan pasti ada warganya yang membantu. Nek memang tak membantu betul. Saya kecukupan ngono kan. Jadi 5 kali komen lagi 5 kali. Ada Mbak Patron WO itu yang sering ngejob aku wedding. Itu kemarin juga membantu di benih baik ngono kae. Terima kasih Mbak Yuna, Mbak. Matur nuwun lho Mbak sudah berkontribusi juga loh Mbak. Dan ini itu Mas Gali juga komen lagi nih Mas. Dan itu masih dibuka sampai Wes sekarang. Kangen Jogja. Wes kangen Jogja Mas, sudah berapa bulan belum cuti-cuti. Enggak apa-apa, nanti insya Allah habis ini selesai bisa pulang kangen-kangenan. Ya, ini tak jawab versinya. Sehat-sehat terus Mas Gali nggih. Nggih, tak jawab versinya Mas Duta ya. Ketika Mas Duta Silaon Seven, kembaran saya ditanya kembaran. Kami kangen dengan Silaon Seven. Mas Duta jawabnya gini. Kami pun Silaon Seven
lebih kangen kalian daripada kalian kangen ke kita. Sama Mas, Jogja itu juga lebih kangen sama Mas Gali Haji, loh. Tidak kalah kangennya sama Mas Gali Haji, tapi ya karena kondisi nggak bisa ngapa-ngapain yo, paksa mau nggak mau bertahan. Mas, delok-delok wae to video-video yang Yojo ngono kae. Delok video yang Yojo. Banyak kok video-video yang Yojo. Banget kan. Dari orang-orang yang cuma punya follower dikit dia bikin video menurutku ayo delok wae. Ora kudu delok sing follower akeh ngono kae. Tapi nek gede-gede rasa, bukan rasa sih enggak usah. Dan misalkan Mas lihatlah berita-berita baik aja di sosmed ya, karena kalau mau cari berita buruk TV solusinya ya. Kowe neng sosmed ngopo ndelok berita buruk, sementara kita bisa milih berita baik. Nah, TV ki oke berita buruk. Nah, itu betul-betul. Makanya Mas Farid kan nggak mau lihat TV, udah berapa tahun dia nggak lihat TV. Yes, aku tidak nonton film Indonesia. Aku tidak nonton acara Indonesia. Nah, TV kok dilihat, yang dilihat programnya, Des. Ini kan programnya. TV dimatiin apa? Mati yo TV bisa. Oke, Mas Alid, mungkin ini beberapa hal terakhir ya. Nanti Mas Alid kan pasti juga sekarang sudah memikirkan hal-hal ya. Ketika nanti COVID, insya Allah bersih. Amin. Amin ya Allah. Ada nggak sih kita mencoba realistis gitu yang pengen Mas Alid lakukan terlebih dahulu? Harus membiasakan hidup bersih sama saya Mas. Nah, itu yang pasti kui. Oh, berarti kebiasaan cuci tangan jangan sampai dihilangkan. Pasti kebersihan untuk mengantisipasi dari berbagai bakteri dan apapun jangan sampai dihilangkan karena itu penting ya artinya. Jangan ketika ada sesuatu juga kita tiba-tiba mendadak latah sok bersih, tapi kebiasaan itu saya tanamkan di keluarga, tetap bersihan, apapun yang terjadi, kayak terus ya aku kembali menguti job-job yang tercancel, job-job yang diundur, job-job yang pending ya, Prambanan Jazz itu mulai Oktober November ya kan? Oktober November yes. Bahkan kemarin ada job di bulan Agustus sudah ngubungi saya, nah, dan berharap semua teman-teman yang bekerja di bidang event ya kafe terobati dengan itu. Ben bangkit meneh bareng-bareng. Nah, kalau kita punya kesempatan lagi seperti kemarin sebelum COVID, yuk berarti berbuat wae yuk. Kan kabarnya panjang umur kebaikan, ya kan? Yes, betul. Oke, ada yang nanya lagi satu aja ya, satu terakhir pertanyaan yang akan saya bacakan dari sobat sambat semua buat Mas Alid. Dan iki abot sih. Abot sih. Ono solusi ra Mas Alid kanggo IO ning Jogja ben iso urip meneh di tengah koyo ngene. Solusi udah diberikan Mas Alid. Si Rizky toh. Ada teman-teman pekerja event sudah bikin gerakan dari pertama kali terdampak COVID, mereka bikin gerakan, mereka bikin studio di kantornya masing-masing. Ada beberapa IO yang mereka punya studio dadaan dan itu bisa dikaryakan. Karena terbukti dari studio itu ada yang sudah bikin sesuatu, ada yang bikin seminar kemarin. Kan kita tahu kok ada EO yang bikin virtual wedding. Nah, menurutku virtual wedding saat itu seperti itu. Nah, itu untuk pekerja event yang masih konsen. Tapi kalau misalkan pekerja event yang memang benar-benar so kerja, nah, menurutku aku pun mengalami ya. Yo ayo dodolan opo ngono kae, dodolan opo ngono kae. Akhirnya jualan ngono kan. Dan yo teman-teman PMC juga banyak yang jualan makanan, yang belum cuma aku yang jualan. Jualan lagi lah Mas, aku nanti kalau semua termasuk nanti kalau semua jual yang beli siapa? Makanya aku jadi pembeli aja. Oke. Insya Allah ya, muga-muga duitku rantek ya. Mudah-mudahan. Ojo entek lah. Mudah-mudahan tetap ada rezeki lagi yang datang di sini. Kita kembali semua bisa kembali ke kondisi normal seperti biasanya. Pekerja-pekerja, terutama pekerja-pekerja event buat Mas Alid dan teman-teman bisa kembali berkreativitas lebih, mungkin lebih kreatif lagi kan. Amin. Nah Mas Alid, sebagai pekerja seni mungkin yang terakhir banget, punya nggak tips-tips yang Mas Alid bisa sampaikan ke teman-teman
dalam masa-masa pandemi ini supaya teman-teman juga tetap bisa semangat kayak gitu. Ini Mas, akhirnya ada satu kalimat yang saya setuju sekali, yaitu jangan lupa bahagia, penting banget Mas. Jangan lupa bahagia itu sangat penting sekali. Artinya digawe seneng itu penting banget. Ya kan? Kita tahu kondisinya seperti ini, tapi nek dhewe susah terus lungkrah terus ya pasti akan memperburuk keadaan. Ya wes, ayo digawe seneng ngono. Katanya ketika aku sempat berapa waktu lalu stres, akhirnya ya wis lah tane apa ya sawung karo tangga, ngobrol golek gawean, nek bengi ya main ngerondo jaga lockdown ngono kae. Terus nek awan ya opo kayak mancing opo-opo. Digawe seneng lah, golek satu seneng, nek kowe seneng gawe konten ya gawe konten. Ngono kae lho. Pokoknya gawe seneng Mas, karena yang kita butuhkan kan sekarang imun tubuh kan penting banget tinggo melawan yang namanya COVID-19. Melawan virus-virus. Jadi menurutku cara mempertahankan imun adalah selain makanan-makanan yang bergizi, dia harus bahagia. Bahkan kadang-kadang ketika makanannya cuma nggak bergizi, makannya cuma segondok-segondok, tapi akhirnya bahagia, menurutku ini akan membentuk imun tubuh juga. Menurutku yang bukan orang kesehatan loh ya. Pokoknya penting bahagia, senang, positive thinking wae. Semua pasti akan segera berlalu. Aku yakin Mas. Karena aku udah yakin. Gitulah. Mas Alit aja yakin. Jadi teman-teman sobat-sobat di luar sana, fans-fansnya Mas Alit juga harus yakin, harus tetap semangat kayak gitu. Oke Mas Alit, terima kasih waktunya, terima kasih. Wah, Mbak Oto ya yakin. Halo. Bahagia aku tuh bahagia. Terima kasih waktunya Mas Alit. Ya sama-sama Mas. Bapaknya Mas Alit bahagia loh. Wah. Bapak bilang apa tadi? Orang krungu wong nganggo headset kok aku ya. Oke Mas Alit, terima kasih waktunya. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga, Bapak Ibu dan semuanya. Mudah-mudahan kita segera bisa ketemu lagi di panggung. Amin. Aku sebagai penonton, kamu sebagai MC-nya. Amin. Semoga kita bertemu lagi teman-teman Sila Geng Jogja. Rindu dengan kalian. Kami rindu dengan kalian semua. Saya rindu dengan lagu na 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 kiwo terus ya. Terima kasih ya Mas. Oke, dadah Mas Alit. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat, stay safe. Sampai ketemu lagi. Oke, sobat-sobat, itu tadi obrolan yang buat aku sih pecah banget sama Mas Alit. Mungkin yang bisa aku rangkum sedikit apa yang tadi kita obrolin sama Mas Alit adalah mungkin tips-tipsnya Mas Alit ya, tetap bahagia, tetap menjaga imun itu penting, makanya kalian harus tetap bahagia seperti apapun kondisinya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah gabung dan ngobrol-ngobrol sama kita, sudah bertanya. Matur nuwun Mbak Dwi Wiji, matur nuwun Mas Gale. Sehat-sehat terus Mas Gale di lokasi tambangnya. Mudah-mudahan tetap sehat dan bisa segera bertemu dengan keluarga. Amin. Salam untuk teman-teman di sana. Saya Ardi. Oh, hampir lupa. Sebelum saya pamit, karena nanti dari teman-teman Setas Sambat atau Sambat Show bakalan mengontak 2 orang yang berhasil mendapatkan 50.000 ya untuk 2 orang. Nah, 1 orang 50.000, 1 orang 50.000, jadi 2 gitu. Tunggu saja siapa yang akan kami hubungi. Terima kasih, saya Ardi. Sampai ketemu di Sambat Show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out, yo.